owner atau founder Cusi Cafe mengenai sistem informasi akuntansi? Carai manajer atau founder dari Cusi Cafe mengenai sistem informasi akuntansi dengan Bayu Ramdhani. ya. Oke. Pertama saya ingin bertanya seputar perkenalan perusahaannya. Nah, Mas kalau boleh tahu bergerak dalam hal apa ya Cusinya? Cusi Nah, Cafe. kalau untuk Cusi Coffee sendiri, kita bergerak di bidang kopi. Kopi. Ha-ha. Tapi ada menu makanan. Ada kayak penunjang yang lainnya, kayak menu makanan berat, cemilan, kopi dan non kopi pun ada. Untuk minumannya juga. Oke. Lalu bagaimana awal pendirian perusahaan Cusi Cafe ini sendiri? Kalau untuk Cusi Cafe sendiri itu dulu itu bukan bergerak di bidang kopi sih. Dulu itu mungkin di bidang tendernya alkohol. Oh, alkohol. Nah, kebetulan Cusi Kopi sendiri itu sekarang ada itu di tahun 2019 di Januari. Berarti kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, ada lagi? Kalau untuk pendirinya sendiri nih, ada berapa, gimana, siapa aja yang mendirikan kafe ini? Kalau untuk pendiri sendiri ya langsung dari pemilik Cusi Kopi sendiri. Oke, masnya sendiri ya? Iya. Dan ada beberapa lagi? Iya. Lalu kalau untuk perusahaannya kan tadi awalnya dari alkohol. Betul. Berarti Cusi Cafe ini punya pusat dan cabang-cabang sendiri nggak sih? Ada yang alkohol atau gimana gitu? Nah, untuk saat ini Cusi Kopi sendiri hanya satu di sini. Dan untuk untuk kayak seperti alkohol kita sudah enggak, karena Udah kita nggak berhubungan lagi. udah nggak berhubungan lagi. Gitu. Berarti nggak punya cabang? Nggak punya ini aja. nggak punya Oh, cabang. iya. Terus kalau mau tahu visi dan misi dari perusahaan pendirian Cusi Cafe ini bagaimana? Nah, Cusi Kopi sendiri ini kita mengikuti zaman ya, Ya. yang dimana di sini itu bisa menjadi tempat ngopi sekaligus tempat membudayakan tradisi ngopi. Tradisional. Kalau di Cusi Kopi sendiri jadi tempat nongkrong yang dengan suasana di dago ya, dago atas, dan nyaman juga bagi konsumen lainnya juga. Kalau boleh tahu nih, jam operasional untuk Cusi Cafe sendiri dalam 1 minggu itu berapa jam? Nah, Per kalau hari? per hari kita itu 9 jam. 9 jam buka dari Kita buka dari jam 3 sore sampai dengan jam 12 malam. jam 12 malam. Lalu apakah perusahaan memiliki struktur organisasi dan job description untuk Cusi Cafe? Nah, kita ada Ada. yang dimana di situ seperti per divisinya ya. Per divisi. Kita ada per divisi yang dimana ada divisi bar, marketing, kitchen, service, dan lain sebagainya. Yang dimana tugas-tugasnya seperti divisi marketing, dia mempromosikan atau membasarkan Cusi Cafe sendiri, baik itu dari branding atau produknya juga. Nah, divisi operasional itu mengelola operasional termasuk seperti pengecekan bahan baku. Service itu sesuai jobnya itu melayani customer dan menganalisa customer juga dan bisa menjual produk juga sih sebetulnya. Nah, setiap divisi berarti ada ketua divisi dan anggota-anggota divisinya ya? Betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan seputar sistem informasi akuntansinya. Kalau boleh tahu, apa sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada Cusi Cafe sendiri? Nah, kalau sistem informasi akuntansi kita memakai sebuah aplikasi sih sebetulnya, yang dimana untuk sistem pembayaran dari informasi tentang Cusi Kopi sendiri, seperti kita umumnya memakai Google Business dan POS. Sistem POS Sistem untuk POS. Untuk pembayaran dan untuk informasi mengenai seputar Cusi Kopi kita ada seperti Google juga gitu. Dan ini Internet. aplikasinya berupa yang dibayar atau per bulannya atau bagaimana? Nah, untuk Cusi Kopi sendiri sistemnya itu kita program sendiri. Program sendiri. Untuk sistemnya ini sejak kapan penggunaannya? Kita dimulai dari Januari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Sejak berdiri kafenya? Iya, sejak berdiri kafe ini.
dari pemakaian sistem itu tuh untuk kafe nih terlalu dibutuhkan tidak? Itu dibutuhkan banget karena itu menyangkut tentang data, Menyangkut tentang data yang dimana seperti eh, pemesanan, pembayaran, dan pengeluaran lainnya juga. Berarti Seperti itu. ada siklusnya sendiri Betul. dari sistemnya ya. Nah, Lalu kalau boleh tahu siapa saja atau bagian apa saja sih yang menerapkan informasi akuntansi ini yang bagian ini? Bukan cuma kafe gitu? itu sebetulnya untuk memanage keuangan ya, Iya. itu perlu banget sih. Nggak hanya kafe, baik perusahaan kecil juga itu perlu juga, karena sekecil apapun itu perusahaan atau usaha, kalau tidak punya manajemen yang baik itu tidak akan sempurna lah, Ya. gitu kan. Pasti ada Ah. sisi lemahnya Betul, ya. betul. Nah, untuk ini siapa saja yang memegang ini? Apa kasir yang memegang sistem ini menurut? Kalau untuk membangun sistem ini otomatis pemilik, marketing, Marketing bagiannya. nah kasir pun mungkin terdiri dari 3 orang ini lah. Marketing terkait bagian dari sini juga. Betul, Dalam hal promosi. promosi, karena kan promosi juga kan kita balik lagi ke angka nih. Dalam artian itu termasuk juga biaya. Termasuk biaya. Karena kan promosi juga kita penyangkutan dengan pembiayaan, Beban biaya. Ya. beban biaya. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan bagaimana sistem pengoperasian sistemnya sendiri Pengoperasian sistem dari pos ini masih sederhana atau kompleks atau bagaimana? Nah, untuk cuci kopi sendiri kita sederhana sih, Sederhana. dan mudah dimengerti. Nah, yang dimana kita hanya memasukkan pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan ketika taking order oleh bagian waiters. Oke. Baru kita input dan dimasukkan ke dalam POS ini. Oh, berarti sistemnya input Ya, dari input. pesanan Betul. gitu ya. Berarti setelah dari input itu masuk ke laporan keuangan atau bagaimana? Nah, itu langsung masuk ke laporan keuangan. Oh, Karena ketika kita nginput kan nginput produk nih. Iya. Nginput produk beserta dengan harga. Iya. Nah, seperti itu. Oh, begitu. Berarti ini otomatis laporan keuangannya sudah ada Iya. gitu. Oh, begitu. Lalu kalau bicara soal sistem ini, apakah ada kendala dan bagaimana kelebihan yang ada dari sistem yang dipakai? Nah, mungkin kendalanya ini pasti ada sih kalau untuk sistem POS ini, yang dimana ketika kita salah pemesanan, itu kan Baik. harus ada cancel nih. Iya. Nah, itu pun untuk meng-cancel seperti pesanan yang tidak sesuai juga, itu kita harus ada verifikasi. Baik. Untuk meminimalisir kebocoran. Kebocoran seperti apa kalau bisa? Nah, kebocorannya seperti ini. Jadi ketika kita input data, Ya. nah kita kan nggak tahu nih kita salah masuk menu apa nih. Terus padahal menu ini tidak ada, kok di input gitu begitu. kan. Ke cancel itu pasti ketahuan. Berarti errornya di situ ya? Nah, bagiannya. di situ karena kita program sendiri, jadi kita pakainya yang sederhana. Baik. Kalau untuk kelebihannya berarti apa cuma secara otomatis menghemat waktu apa menghemat biaya juga? Sebetulnya kalau dua-duanya sih menghemat waktu dan biaya juga ya. Karena untuk biaya pun kita tidak ada biaya untuk maintenance. Berarti sistem ini tidak terlalu memakan biaya untuk Betul. maintenance-nya? Ya, Karena buatan sendiri ya? betul. Aplikasinya. Baik. Lalu kalau misalnya untuk perusahaan atau sejenis kafe ini apakah udah menggunakan teknologi database? Kita sedang mencoba menggunakan teknologi database. Itu juga penting sih untuk sebuah kafe, restoran, baik apapun itu, karena kita dengan mau mencoba teknologi database ini, kita tahu nih
customer mana saja yang sudah pernah ke sini Oh iya. dan menyangkut promosi juga. Oh, berarti itu di bagian lebih ke marketingnya begitu ya? Betul. Promotionnya, Gitu kan. iya. Lalu untuk hubungannya ke supplier terkait dengan faktur atau sistem invoice, apakah Coffee Cusi Coffee ini ada sistem invoice-nya, fakturnya? Kita untuk sistem invoice itu pasti ada ya. Kalau di supplier itu pasti ada. Berarti dia menerapkan ERP ARS begitu ya? Iya, betul. Tapi untuk ke pelanggan sendiri tidak gitu. Tidak. Kalau untuk pelanggan saya tidak. Hanya bill aja. Hanya bill pemesanan aja. Pemesanan. Dan pemesanan itu udah ada hard copy-nya. Betul, di sini. udah hard copy-nya ada. Berarti untuk hubungan ke supplier sendiri itu kan yang penjualan nih, kayak misalnya memesan dari supplier itu kan ada termin atau apa gitu setelah memesannya, ada batasan waktu pemesanannya. Nah, itu biasanya kalau untuk supplier kita tergantung sistem dari supplier sih. Itu ada min 2, min 3 gitu kan, tergantung pemesannya berapa banyak dulu. Oke. Gitu kan. Contoh untuk dari frozen food atau produk-produk seperti itu. Iya. Nah, untuk biaya pembayarannya pun kita invoice masih ada. Kita sistemnya transfer. Seperti itu. Transfer. Lalu kalau misalnya termin itu diizinkan oleh suppliernya sendiri, itu jangka waktunya berapa lama? 14 hari. 14 hari. 14 hari. Boleh tahu kenapa harus 14 hari? Jadi gini, jadi di dalam 14 hari itu, karena kan si supplier itu pasti menentukan jumlah atau angka yang dikeluarkan dari produk tersebut. Nah, kenapa 14 hari? Jadi itu ada minimal dalam 14 hari itu kita dikasih limit pemesanan. Contoh misalkan kita pesan seperti frozen food, itu dalam 2 minggu kita dikasih limitnya sekian. Contoh angka 2 juta. Nah, setelah kita mencapai angka 2 juta itu, ketika kita mau memesan lagi itu sudah tidak bisa. Harus ada pembayaran terlebih dahulu, baru kita bisa mengambil lagi. Seperti itu. Lalu untuk Cusi Cafe sendiri kan memakai wifi, fasilitas wifi. Nah, untuk wifi sendiri bagaimana maintenance-nya? Nah, kalau untuk wifi sendiri di kita itu sederhana sih. Kita untuk setiap bulannya kita ganti password wifi. Untuk setiap bulannya. Itu menghindari apa kalau boleh tahu? Untuk kebocoran, dalam artian ini diperuntukkan hanya atau bagi customer Cusi Kopi sendiri. Di luar Cusi Kopi itu tidak bisa mengakses. Oh iya, mengerti. Lalu untuk karyawan sendiri tidak ada pendeteksian atau pengawasan melalui wifi gitu ya, CCTV? Paling itu CCTV pasti itu berhubungan juga dengan wifi, karena kita CCTV-nya connect ke wifi. Oke. Itu bisa diakses melalui HP. Tapi selama ini belum ada terjadi cybercrime terkait wifi atau dari untuk saat ini data? Alhamdulillah belum. Sekian wawancara yang saya lakukan bersama dengan manajer utama Cusi Cafe mengenai sistem informasi akuntansi. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dalam video kali ini, dan terima kasih atas perhatian Anda dalam menonton video kali ini.